muda agar dapat menumbuhkan spirit Papua dan bangga menjadi warga Indonesia. Apa ya? Mungkin karena saya seniman, jadi yang saya bisa sarankan ya kita tetap berkarya gitu ya, berkarya apapun itu gitu. Yang saya lakukan adalah selama 2 tahun terakhir ya, saya mau sharing sedikit. 2 tahun terakhir saya fokus untuk mengangkat nama Papua di YouTube channel saya gitu ya. Jadi selama 2 tahun terakhir lagu-lagu yang saya bawakan temanya Papua gitu ya, ada unsur Papuanya gitu ya. Saya syuting di Papua, alam Papuanya gitu ya. Jadi saya fokus untuk berkarya tentang hal-hal yang apa ya? Yang saya rasa Papua itu adalah jati diri saya gitu, ada di dalam saya gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau mama saya orang Batak. Ya, jadi saya ini campuran antara Papua dan Batak gitu. Tetapi karena saya lahir dan besar di Papua, mungkin ya, sepertinya Papua itu istilahnya lebih kuat lah ya di dalam diri saya gitu. Jadi tapi begini, satu hal yang sampai hari ini saya selalu bangga menjadi orang Indonesia adalah apapun perjalanan yang sudah dilalui saya sebagai orang Papua, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Indonesia. Apapun yang hari ini saya nikmati di Papua gitu, itu adalah campur tangan dari Indonesia gitu. Dan hari ini ketika kita bisa betul-betul merasakan PON dengan efek seluar biasa itu, dengan fasilitas sedemikian luar biasa gitu ya. Tadi Pak Masyukri, selamat siang ya, saya Noela Pak, salam kenal. Tadi Bapak juga sudah sampaikan gitu kalau pada saat ke Papua kaget melihat gedung-gedung gitu. Sebenarnya itu sudah lama gitu, tetapi mungkin dengan adanya event PON ini jadi lebih disorot, jadi lebih terspotlight gitu ya. Saya bangga Presiden kita Bapak Jokowi beberapa tahun yang lalu meresmikan sebuah jembatan yang saya rasa menjadi tonggak sejarah karena jembatan ini menghubungkan 2 teluk, dia berada di atas laut. Tadinya orang kalau mau ke daerah sebelah sini, daerah Yotefa itu membutuhkan waktu lebih dari 40 menit, 1 jam lebih gitu. Sekarang cuma 20 menit. Transportasi mudah, komunikasi lebih mudah, dan perekonomian jadi lebih lancar gitu. Jadi di Papua itu sekarang sudah ada satu atlet lari dari DKI Jakarta, dia buat status dan saya sangat terharu gitu, karena dia bilang apa yang orang lihat dan katakan tentang Papua selama ini semuanya salah gitu, karena dia bisa menikmati internet yang kencang, dia bahkan bisa gojek makanan ke hotelnya di Papua gitu. Mungkin itu hal yang orang pikir Papua ini sangat terbelakang sampai nggak ada gojek gitu kan ya, bercandanya orang-orang begitu ya, tapi di Papua sudah itu gitu, dan itu semua adalah andil dari campur tangan dari Indonesia gitu. Jadi saya pribadi sangat bangga menjadi orang Papua dan sangat bangga menjadi orang Indonesia dengan segala kekurangannya. Kita manusia aja punya kekurangan kok ya, Mas Asad ya. Kita bukan manusia sempurna gitu ya. Kita yakin kesempurnaan itu milik Tuhan gitu. Kita punya kekurangan ya. Sebagai sebuah negara pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi saya mau ajak, mari kita melihat kekuatannya. Mari kita fokus melihat kelebihannya. Dan mari kita melihat kebaikannya, apa yang sudah Indonesia kasih gitu. Karena saya rasa sampai hari ini Papua bisa maju dengan sangat pesat karena Indonesia sangat-sangat sayang sama Papua. Dan, dengan satu ajakan ya, Mas Asad ya, untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya, ya generasi muda lah, terutama yang dari Papua. Saya selalu bilang gini, kita boleh nuntut banyak gitu ya. Karena apa? Ya namanya keluarga. Indonesia ini keluarga kita gitu ya. Presiden kita orang tua kita gitu. Kalau kita minta sesuatu ke orang tua itu hal yang wajar ya. Kayak Papa pengen ini dong, Bapak tolong bangun ini dong di Papua, itu hal yang wajar gitu. Tapi kita harus lakukan bagian kita juga gitu. Kita juga jangan hanya menuntut, tapi kita nggak lakukan bagian kita gitu. Saya mau ajak kita sebagai anak muda, ayo lakukan apa yang kita bisa lakukan, mulai dari hal kecil gitu ya. Kalau karena saya musisi, saya lakukan lewat karya. Saya speak up-nya, saya ngomongnya lewat karya gitu ya, nggak usah maksudnya saya lakukan bagian saya gitu. Saya cinta banget sama Papua, saya keluarkan itu lewat karya saya.
Saya cinta banget sama Papua, saya tidak buang sampah sembarangan di Papua. Ya, saya tidak meludah pinang sembarangan di Papua karena saya cinta gitu sama Papua. Ya, ya lakukan dari hal-hal kecil tapi lakukan mulai dari diri kita sendiri. Mari kita cinta Papua. Kalau saya orang Papua, saya cinta Papua. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Kita tunjukkan itu lewat perbuatan, lewat attitude kita, lewat karya kita.